Masih lain, saudara, sidang kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sedianya pemeriksaan Tom sebagai terdakwa dijadwalkan pada Senin, namun sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa tersebut harus ditunda dan akhirnya digelar pada Selasa ini. Usai diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus pada hari Senin. Kali ini Tom Lembong dimintai keterangan sebagai terdakwa. Tom Lembong didakwa telah merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam sidang dugaan korupsi importasi gula. Tom Lembong bersaksi untuk ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI Charles Sitorus terdakwa lain dalam kasus impor gula. Menurut Tom, awal mula pihaknya membukakan impor dan operasi pasar gula berasal dari perintah Jokowi. Pada kurun Agustus sampai September 2015, pemerintahan Jokowi dihadapkan pada gejolak harga bahan pangan. Jokowi lalu memprioritaskan sektor perdagangan agar harga komoditas bahan pokok itu bisa dikendalikan. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya. Tom Lembong juga membantah telah memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI. Tom menegaskan hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya, yakni Rahmat Gobel. Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya, saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan untuk stok gula nasional. Dalam kasus ini, Tom Lembong didakwa menyetujui impor gula tanpa rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang merugikan negara senilai 578 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Tom Lembong menyebut nama Jokowi saat menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa ex-direktur pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus. Ex-menteri Perdagangan itu menyebut ada perintah Presiden dalam penugasan impor gula. Apakah ini bisa menyeret nama Jokowi dalam kasus ini? Kami akan membahasnya bersama Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong, dan juga ada Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Mas Ari, Mas Zainur, selamat petang. Selamat petang, Mas. Siap. Saya ingin ke Mas Ari dulu. Mas Ari, bagaimana awalnya sampai klien Anda menyebut nama Presiden ke-7 Joko Widodo di dalam persidangan? Pesan atau makna apa yang ingin disampaikan? Ya, sebetulnya tidak ada makna dan pesan karena sebetulnya beliau hanya mengungkap fakta yang terjadi sebenarnya. Dan ini sebetulnya sudah berkali-kali disampaikan di persidangan. Jadi ketika pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya sudah sempat muncul juga nama Presiden pada waktu itu. Ketika kita memeriksa pada waktu itu dari Induk Koperasi, Angkatan Darat maupun dari Kepolisian juga muncul. Pada waktu itu kita memeriksa Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel juga sempat muncul nama itu, nama Presiden pada waktu itu.
Ini dalam konteks kaitannya mereka mendapatkan tugas untuk melakukan stabilisasi harga gula pada saat itu. Ya. Karena harga gula lagi melonjak dan mereka diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya untuk menstabilisasi harga gula. Salah satunya dengan cara melakukan impor gula. Jadi sebetulnya ini fakta yang biasa saja, sebetulnya tidak ada hal yang menarik. Cuman memang untuk mengkonfirmasi ini, apakah ini betul dari perintahnya presiden atau bukan, satu orang ahli dari waktu itu yang dihadirkan oleh pihak kejaksaan, yaitu ahli administrasi negara, kalau saya tidak salah dari Jogja, Atmajaya, mengusulkan agar supaya presiden pada waktu itu dihadirkan, supaya didengar keterangannya di persidangan, apakah benar pada waktu itu memberikan arahan seperti itu atau tidak. Dan itu kita setuju untuk dihadirkan. Cuman pada waktu itu majelis hakim belum menerimanya. Seperti itu kondisinya, Mas Tipu. Oke, saya ingin ke Mas Zainur. Mas Zainur, apakah kemudian ketika klien ataupun Tom Lembong ini menyebutkan nama Presiden ke-7 Jokowi di dalam persidangan, Jokowi bisa dihadirkan di dalam persidangan secara teknis? Ya, itu sangat bergantung kepada apakah hakim memerlukan keterangan dari presiden untuk bisa mencapai kebenaran material. Kalau hakim merasa perlu untuk mendapatkan keterangan Presiden Jokowi, maka hakim bisa memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi Presiden Jokowi yang ketika itu memberikan perintah untuk melakukan importasi. Nah, kalau bebankan kepada terdakwa, tentu saksi akan enggan untuk hadir. Nah, kalau kita lihat dari materinya sendiri, ini menurut saya tetap penting ya untuk memanggil ex-presiden Jokowi ini, mantan Presiden Jokowi. Kenapa? Karena kan keterangan dari terdakwa mengatakan bahwa ini berasal dari perintah. Maka ketika benar itu berasal dari perintah, maka kemudian ceritanya akan sangat berbeda. Sehingga menurut saya ini adalah satu kesempatan yang baik untuk dapat kebenaran material. Oleh karena itu saya mendukung ketika majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Presiden Jokowi. Oke, ini ada kaitannya dengan perintah yang kemudian disampaikan Jokowi kepada Tom Lembong. Itu yang kemudian disampaikan oleh Tom di dalam persidangan. Mas Ari, saya ingin tanyakan, apakah betul Tom Lembong ini juga pernah ditelepon secara langsung oleh Jokowi dan juga bertemu empat mata untuk kemudian membahas terkait dengan pengendalian harga pangan ini, khususnya importasi gula? Iya, sudah dijelaskan sama Pak Tom Lembong, baik itu kemarin sebagai saksi maupun hari ini sebagai terdakwa. Beliau mengulangi penjelasannya. Dan memang harapan kita untuk membuat terang masalah ini seperti tadi yang diusulkan, itu baik sekali, memang harus dihadirkan sebetulnya. Tapi memang pengadilan kita ini kan gimana ya, dari awal sudah tidak kelihatan untuk mencari kebenaran materialnya. Jadi hanya hal-hal yang formil-formil saja. Kalau mencari kebenaran material ya harus dihadirkan untuk diklarifikasi apa benar atau tidak. Oke, Anda tentu mengikuti jalannya persidangan, Mas Ari. Apakah kemudian sudah ada indikasi bahwa hakim akan memanggil Jokowi di dalam persidangan? Ya, saya pikir itu harus dipertimbangkan secara matang dan baik oleh majelis hakim, karena itu hal yang untuk membuka kebenaran materialnya. Nah, memang beberapa kali dalam persidangan ini kita membuat semacam usulan ataupun juga kita protes terhadap beberapa kebijakan-kebijakan hakim yang tidak mencoba untuk menggali kebenaran material. Misalnya kemarin ketika jaksa tidak menghadirkan Menteri Rini dengan alasan yang tidak jelas gitu. Lalu hakim menerima saja seperti itu. Itu juga menunjukkan bahwa hakim tidak bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran material ini. Itu yang kita sesalkan. Jadi harapan kita kalau misalnya masih memungkinkan ya sebaiknya dihadirkan. Oke, saya ingin ke Mas Zainur. Mas Zainur, ketika memang nanti Presiden ke-7 Jokowi dipanggil ke dalam persidangan, poin-poin apa saja yang kemudian harus betul-betul digali dalam persidangan? Ya, tentu bagaimana konstruksi pertama kali ya ketika ada kebutuhan untuk melakukan importasi, kemudian apakah betul ada perintah untuk melakukan impor atau tidak, keputusan-keputusan itu dihasilkan kapan saja, di mana saja, apakah dalam bentuk rapat-rapat formal, seperti misalnya rapat kabinet, atau dalam bentuk keputusan-keputusan yang lain. Tentu kan ini soal bagaimana dakwaan menyalahgunakan kewenangan, sehingga semuanya harus dinilai bagaimana kewenangan itu diperoleh dan bagaimana kewenangan itu digunakan. Nah, untuk menilai itu memang menurut saya sangat penting untuk membongkar semua komunikasi, rapat-rapat,
pengambilan keputusan di kabinet oleh presiden, oleh menteri perekonomian, termasuk oleh ex-mendak itu sendiri, sehingga semuanya akan menjadi jelas benar atau tidak gitu ya keterangan dari Tom Lembong yang mengatakan bahwa ini perintah presiden. Tentu keterangan seperti itu harus diuji begitu ya, dan kalau pengujian itu membutuhkan kehadiran mantan Presiden Jokowi, maka menurut saya satu hal yang wajar ketika pengadilan kemudian melalui hakim memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan mantan presiden. Dan menurut saya hal yang seperti ini juga biasa gitu ya. Mantan wakil presiden itu ada beberapa kali yang sudah pernah menghadiri persidangan. Seingat saya dulu ada Pak mantan Wapres Budiono, ada mantan Wapres JK, itu juga beberapa kali menghadiri proses persidangan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan yang telah lalu diambil oleh pemerintah dan kemudian itu bisa berkontribusi untuk membuat terang sebuah masalah korupsi itu di depan persidangan. Oke, artinya kehadiran Jokowi memang jika dipanggil di dalam persidangan ini juga untuk menguji apa yang kemudian disampaikan oleh Tom Lembong, Mas Zainur. Betul sekali, dan juga untuk bisa menguji juga keterangan pihak-pihak yang lain. Tentu publik kan menginginkan agar kebenarannya bisa terungkap semua di depan persidangan. Ya, publik juga tidak buru-buru untuk mengatakan A atau B atau C. Ya. Publik dengan sabar menanti persidangan itu akan bisa memperoleh gambaran yang lengkap, yang jelas, bisa mendudukan permasalahannya, dan konstruksi perkara dari awal hingga akhir itu bisa dibuka kepada publik sehingga publik bisa menilai apakah benar atau tidak dakwaan yang telah disusun oleh JPU, yaitu dakwaan bahwa seorang ex-menteri perdagangan menyalahgunakan kewenangannya di dalam bidang importasi gula ini. Sehingga itu akan sangat penting untuk hadirnya keadilan, tegaknya kebenaran, dan itu juga menjadi pembelajaran hukum yang baik bagi publik. Oke, baik. Kita tunggu tentu apa yang kemudian akan terjadi di dalam persidangan dalam terdakwa Tom Lembong. Kita akan sama-sama nantikan. Terima kasih kuasa hukum Tom Lembong, Mas Ari Yusuf Amir, dan juga peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman, atas waktu dan jawabannya.